warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai strategi nasional. Untuk menjadi bangsa yang besar, tidak cukup hanya bermimpi. Kita harus punya arah dan rencana yang besar. Indonesia bukan negara biasa, tetapi adalah negara keempat dengan penduduk terbanyak di dunia. Tanpa strategi yang jelas, potensi itu bisa berubah menjadi beban. Maka, strategi nasional adalah peta jalan untuk membawa Indonesia dari kondisi saat ini menuju masa depan yang gemilang. Jadi, apa sih strategi nasional itu? Strategi nasional adalah kebijakan dan langkah-langkah terencana yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Nah, sekarang tujuannya apa sih? Yang pertama yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Strategi nasional adalah cara sistematis agar keempat tujuan tersebut bisa benar-benar terwujud. Bukan hanya menjadi tulisan yang indah di dalam kertas konstitusi. Sekarang, apa saja sih unsur pembentuk strategi nasional? Strategi nasional Indonesia disusun berdasarkan 4 unsur utama. Sekarang kita akan bahas 4 unsur tersebut. Yang pertama yaitu tujuan nasional, di mana visi besar bangsa yaitu adil, makmur, berdaulat, dan sejahtera. Yang kedua yaitu ancaman dan tantangan. Dari ancaman militer, disrupsi teknologi, krisis iklim, hingga konflik sosial. Yang ketiga yaitu potensi dan sumber daya, di mana jumlah penduduk, SDA, posisi geografis strategis, dan kekayaan budaya. Yang keempat yaitu kebijakan implementasi, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, nawacita, dan visi Indonesia Emas 2045. Tanpa menyatukan keempat unsur ini, strategi hanya akan menjadi wacana. Sekarang, apa saja sih contoh strategi nasional di berbagai bidang? Sekarang kita akan membahas strategi pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas guru, digitalisasi sekolah, dan pemerataan akses pendidikan hingga daerah 3T. 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain itu, kurikulum merdeka sebagai langkah fleksibel menjawab tantangan global. Sekarang, strategi di bidang ekonomi, yaitu hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan UMKM, ekonomi digital, hingga transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu strategi pertahanan dan keamanan, di mana reformasi TNI dan Polri, cyber defense, modernisasi alutsista, bela negara berbasis generasi muda. Selanjutnya yaitu strategi dalam bidang sosial budaya, seperti penguatan toleransi, pelestarian budaya, digitalisasi warisan budaya, dan penguatan jati diri lewat Pancasila. Selanjutnya yaitu strategi digital dan teknologi, transformasi digital, literasi digital, kecerdasan buatan, atau AI, dan cyber security. Strategi lingkungan yaitu energi terbarukan, reforestasi, net zero, dan mitigasi perubahan iklim. Semua sektor tersebut saling menopang, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sekarang, strategi nasional adalah kerja bersama, di mana strategi nasional bukan hanya milik para pejabat, tetapi kerja besar seluruh rakyat. Anak muda dengan ide kreatifnya, akademisi yang menghasilkan riset inovatif, petani yang menjaga pangan, ASN yang jujur dan melayani, dan pelajar yang belajar dengan tekun. Semua itu merupakan bagian dari eksekusi strategi nasional, teman-teman. Karena pembangunan adalah orkestra besar, dan setiap orang punya peran. Teknologi berkembang melebihi ekspektasi, pola kerja dan ekonomi berubah drastis, ancaman non-militer menjadi lebih nyata, seperti hoaks, ideologi asing, krisis air dan pangan.
Tanpa strategi nasional yang adaptif dan progresif, Indonesia bisa tertinggal. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.